Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa tattaqun wa qala ta'ala ittaqullah wa taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita mendengar akan satu peringatan Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah dalam Islam. Yaitu kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, saya pilih alaihi zaman akan datang dalam kehidupan manusia suatu zaman, yang mana kata Rasulullah pada zaman itu kulluhum alihatuh. Urusan itu ketika itu dalam kehidupan manusia laksana Tuhan bagi mereka. Warisannya qiblatullah, urusan wanita, urusan seks, urusan melampiaskan hawa nafsu berani. Ketika itu kata Rasulullah menjadi sebuah hidup manusia yang menjadikan nanti kata Rasulullah zaman itu wadana hidup uang, dolar atau rupiah di hidup kita. Kalau bahasa sekarang yang disebut cuman ketika itu jadi manusia yang sangat dihormati, yang mana berada di salah sesuatu bukan oleh Allah. Bahkan ketika itu kata Rasulullah SAW masalah baru guru dari formasi bukan dilihat dari akhlaknya, orang hargai dan berhormati bukan dilihat dari jasanya. Orang tidak mahu dari hormati bukan dilihat dari prestasinya dan dari apa yang sudah dilakukan yang dirasakan manfaat dan kebaikannya oleh orang banyak, tapi orang dilihat dari hormati adalah dilihat dari materi orang tersebut. Ketika dia kaya salah bagaimana pun tidak ada yang mencari mengatakan dia salah. Tapi ketika dia miskin, tidak punya yang disebut materi atau harta, karena bagaimana pun masih tetap berusaha, bahkan itu adalah orang yang berikutnya. Ketika itu kata Rasulullah, saya minal imani wasbah. Iman ketika itu hanya menjadi dua nama, Islam, dua Rasul. Islam sebagai agama ketika itu hanya sebagai identitas yang terletak dan ada tercantum dalam kartu kehidupan. Tapi Islam sudah tidak diamalkan dalam kehidupan. Ketika itu masyarakat berekonomi sudah lagi tidak berdasarkan agama Islam dan sebagainya. Ketika itu masyarakat bersosialisasi, bermasyarakat, berinteraksi, bergaul, pergaulannya pun sudah tidak berdasarkan agama. Maka apalagi mengenai politik agama ketika itu sudah ditinggalkan. Bahkan kata Rasulullah, "Walakin al-Quran illa dan sungguh." Orang belajar Al-Quran banyak, tapi maksimal Al-Quran hanya dipelajari. Ya, sebagai orang untuk berusaha memahami dan mencintai isi Al-Quran tersebut. Apalagi yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut, Al-Quran
maksimal hanya dipelajari dan tidak diamalkan yang kehidupan sehari-hari. Masa itu makmur tidak Rasulullah. Di zaman itu masjid banyak dari mudah-mudah, bahkan mungkin boleh jadi orang yang di dalam masjid pun ramai ketika itu. Tapi saya kata Rasulullah, orang boleh juga yang di dalam masjid saja, apalagi yang di luar masjid, mereka jauh dari budaya dari kehidupan dari kehidupan mereka. Dan ketika kita Rasulullah di zaman itu ulama untuk asyarul fardiyah Allah para ulamanya, intelektualnya, ilmuannya, orang-orang pintar dan cendekiawannya bukan tidak sedikit banyak kepada saudara, tapi saya justru mereka adalah orang-orang yang paling jahat di depan dulu ketika itu. Kenapa? Karena ilmunya tidak relevan, ilmunya justru tidak diamalkan, bahkan mereka mengacaukan ilmunya pada yang dan kecerdasannya. Sesuatu yang sudah pasti salah, yang melanggar hukum, yang melanggar undang-undang, bahkan yang melanggar konstitusi. Orang-orang terlihat dari kata-kata kepada itu tidak ada yang berbicara, justru mengacaukan ilmunya dan mengacaukan keadaan, membela hal-hal yang melanggar hukum, undang-undang dan konstitusi. Ketika itu Rasulullah. Kalau hal ini sudah terjadi dalam Rasulullah dalam kehidupan manusia, jadi kehilangan itu kita melakukan di adat Islam. Kalau hal itu sudah terjadi dalam kehidupan manusia, maka manusia akan ditimpa dengan 4 bencana dan musibah yang kita. Yang pertama kata Rasulullah, jumlah kita sholat dari mimpi. Justru mereka orang-orang jahat. Sudah tidak ada lagi rasa sayang dan cinta kepada mereka. Tapi yang ada ketika itu justru mereka adalah para penjahat yang ingin menyengsarakan dan membuat menderita rakyatnya. Waktu punya zaman ketika itu terjadi di mana yang disebut dengan krisis. Rakyat banyak yang miskin, rakyat banyak yang susah. Kalau bahasa sekarang anak-anak pun banyak terjadi yang disebut dengan stunting, yaitu kekurangan gizi. Yang ini ditangani ketika itu kata Rasulullah, wajibun minal guna. Orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakil mereka, justru mereka berbuat zalim kepada mereka. Yang menjadikan diri kata Rasulullah, wajibun minal guna. Aparat dan penegak hukum ketika itu sudah berbuat zalim kepada masyarakatnya. Mafia hukum di mana-mana. Orang-orang yang diamanahkan untuk menjadi aparat dan penegak hukum ketika itu pun sudah tidak mengenal lagi berbuat zalim dan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Posisi manusia yang kita buat. Rahmat jabal sahabat radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menjelaskan kondisi yang seperti itu, para sahabat yang mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tersebut benar-benar tercengang-cengang sambil mengeluarkan air mata. Maka Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat hukumlah asnam. Ya Rasulullah, ketika zaman sudah terjadi seperti itu, apakah manusia sudah tidak ada lagi yang berbuat Tuhan? Apakah manusia ketika itu sudah tidak ada lagi yang beragama? Apakah manusia ketika itu sudah menyembah berhala? Dengan berharap Rasulullah menjawab, para Rasulullah SAW kubu dirham Islam. Ia kata Rasulullah ketika itu kehidupan manusia menjadi berhala bagi mereka adalah Tuhan. Demi Tuhan mereka rela melakukan seperti itu. Demi ketenangan diri
Demikian manusia sudah tidak ada lagi yang menjelaskan dan sudah tidak ada lagi yang memiliki kebenaran menjadikan itu. Ulang adalah sederhana ketika itu. Meskipun manusia yang bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita berharap mudah-mudahan akan diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu dalam hadis ini tidak terjadi dalam masyarakat kita, tidak terjadi dalam kehidupan kita, sebab kalau sudah terjadi sangat-sangat memulihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 sudah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri kata Rasulullah menjadikan iman dengan dasar kehidupan mereka, kemana kakinya dilangkahkan iman yang menjadi landasannya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya iman yang menjadi landasan. Statement dan pernyataan apapun yang keluar dari pikirannya iman yang menjadi landasannya. Apapun yang dilakukannya, baik dia sebagai pedagang di dalam berdagang, baik dia sebagai seorang pemimpin di dalam menjalankan amanahnya sebagai pemimpin, baik dia sebagai seorang politisi di dalam berpolitik, atau sebagai rakyat dalam memilih pemimpin yang akan dipilih untuk memimpin mereka. Iman yang menjadi landasannya. Watakau Allah. Karena tujuan hidupnya semata hanya bagaimana dia menjadi hamba yang takwa di hadapan Allah. Menjadi politisi yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi entrepreneur, pengusaha, pebisnis pedagang, pengusaha yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Menjadi rakyat biasa, tujuannya bagaimana dia menjadi rakyat yang biasa yang bertakwa di hadapan Allah. Karena ini sudah terjadi dalam sidang jaminan oleh Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi yang turun dari langit yang turun dari bumi. Apapun yang ada dalam kehidupan manusia diberkahi oleh Allah. Hartanya diberkahi oleh Allah, ilmunya diberkahi oleh Allah, pangkat dan jabatannya diberkahi oleh Allah, kehidupan dan kecerdasan yang diberkahi oleh Allah. Yang membuat dia semakin dekat kepada Allah, yang membuat dia semakin tawakal dan rendah hati, yang mengambil harta, pangkat dan jabatan itu, yang merasakan manfaat dan kebaikan yang bukan buat dirinya, bahkan keluarganya, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan kalau diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akan terjadi kepada Allah, walaupun dua yang menjadikan yang terjadi tidak sedikit. Justru mereka membuat begitu kata Allah. Agama dan iman hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekayaan. Agama dan iman hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari kehidupan. Allah berbohong. Kalau ini yang terjadi pada khasnatu ini karena yang sebelum, maka Allah akan senantiasa menurunkan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak henti-hentinya kepada mereka karena mereka sudah membohongi. Mudah-mudahan berbagai tugas ini setidaknya dapat menjaga kita betul-betul masukkan ke dalam otak kita, masukkan ke dalam hati kita, dan mewariskan Al-Quran Rasulullah mampu kita berikan sebagai pegangan hidup dan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Kita bersama kalam Allah firman Tuhan. Wa kalau dia tadi bertahu, aku berdoa kepada syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصير المسألة المسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم